Assalamualaikum, di channelnya Dita Trisandi. Ada Nikom Story, ada Diary Dita, dan pastinya ada ngevlog. So, standby terus di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bebski, kembali lagi bersama saya Dita Trisandi di channelnya Dita Trisandi. Yang baru saja menonton channel ini, selamat datang di channelnya Dita Trisandi. Dan buat Bebski yang udah menjadi subscriber lama, thank you so much karena selalu dukung channel ini. Masih tetap di Nikom Story ya. Jadi Nikom Story, Diary Dita kayak gitu. Mau bercerita perjalanan saya ketika pertama kali saya memutuskan untuk memakai kerudung. Belum sampai ke memakai niqab ya. Jadi, nah dulu tuh ya saya mau bercerita nih Bebski. Jadi dulu itu sebelum menikah, waktu saya masih kuliah dan kerja, saya belum memakai kerudung sama sekali. Jadi pada saat itu saya tuh hobinya itu memakai baju-baju yang sangat mini, baju yang sangat pendek, celana pendek, crop pendek, baju you can see. Jadi kalau misalkan pergi keluar tuh selalu pengen ada 3 sanjungan dari manusia. Yang pertama, kenapa saya memakai baju pendek pada saat itu? Saya ingin terlihat lucu, saya ingin dibilang cantik, dan saya ingin dibilang seksi oleh manusia. Jadi ingin terlihat terlihat di mata manusia itu wah gimana gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tanpa memikirkan, tanpa menyadari bahwasanya seorang muslimah yang sudah balik, yang belum menikah, ketika dia keluar rumah tanpa menggunakan jilbab, itu sama saja mendorong ayahnya 1 langkah menuju ke neraka. Itu benar-benar tidak saya pikirkan sampai ke sana, karena pada saat itu yang saya pikirkan itu adalah sanjungan-sanjungan manusia ya, karena saya ingin dilihat wah gimana. Nah, sampai saya menikah pun saya itu masih memakai baju pendek, celana pendek itu karena kebiasaan saya. Malah suami saya suka gitu ya kalau misalkan melihat istrinya itu berpenampilan seperti itu. Dan kalau misalkan kita sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah, yang kalau dia memperlihatkan auratnya, kalau dia keluar rumah memperlihatkan auratnya tanpa menggunakan kerudung, maka dosa-dosanya itu akan dilimpahkan kepada suami kita. Astagfirullahaladzim. Jadi karena ada pikiran ke sana, akhirnya saya memutuskan ingin memakai kerudung. Pada saat itu saya sama sekali tidak punya kerudung satupun, tidak punya baju panjang pun paling cuma baju jaket, celana panjang, nggak punya rok, nggak punya sama sekali, nggak punya baju muslimah, nggak punya pada saat itu. Dan akhirnya ketika saya meminta izin dan bilang kepada suami, yang boleh nggak kalau misalkan dia memakai kerudung, pada saat itu yang tidak memberikan izin itu adalah suami saya. Suami saya itu tidak memberikan izin kepada saya untuk saya hijrah untuk memakai baju atau untuk memakai kerudung. Suami saya tidak memberikan izin. Entah menunda berapa lama ya, entah 1,5 tahun atau hampir 2 tahun. Dan akhirnya dengan saat itu saya punya kerudung dari mama mertua saya. Akhirnya ketika saya pergi ke undangan, pertama kali saya akhirnya memakai kerudung, yang itu juga punya ibu mertua saya pada saat itu. Akhirnya suami saya, oh iya ya katanya. Nah, oh iya ternyata kamu bagus juga ya, ternyata Iyang bagus juga ya kalau misalkan memakai kerudung. Pada saat itu akhirnya suami saya langsung bilang, oh ternyata kamu bagus juga ya kalau misalkan pakai kerudung, kata suami saya. Alhamdulillah, pada saat itu saya senengnya tuh banget ketika saya mendapat pujian dari suami gitu ya. Tapi pada saat itu tetap saya masih belum punya kerudung yang banyak. Itu juga punya kerudung, itu juga punya ibu mertua.
Alhamdulillahirobbilalamin, qadarullah, Allah itu melancarkan dan memudahkan segala urusan kita kalau misalkan kita mau melangkah sesuatu atau berbuat yang baik. Saya itu mendapat kiriman banyak banget pasmina, berpuluh-puluh pasmina itu dari teman saya yang non muslim. Oh, ini kok banyak banget kiriman pasmina sama kerudungnya. Kata beliau, iya kan sekarang Gigi katanya lagi belajar pakai kerudung, jadi Cici kirimin, mudah-mudahan Gigi suka. Suka banget kata saya gitu. Akhirnya saya punya banyak koleksian yang pasmina dan kerudung. Bukan hanya beliau saja yang mengirimkan, banyak banget juga berdatangan kiriman-kiriman dari teman-teman saya yang dari luar kota, yang dari yang jauh. Beliau mengirimkan kerudung kepada saya dengan berbagai macam warna dan model-model yang lucu-lucu, dan alhamdulillah akhirnya saya mempunyai banyak koleksi kerudung serta pasmina yang bisa saya pakai ketika saya belajar memakai kerudung, memakai jilbab. Saat itu akhirnya ketika saya keluar bersama suami atau ketika saya ketemu teman-teman, saya sudah mulai memakai kerudung, tapi belum memakai baju muslimah atau baju yang benar-benar syar'i menurut syariat Islam. Saya masih memakai celana panjang yang ketat, saya masih memakai baju tangan panjang yang ketat yang masih terlihat lekukan tubuh. Dan pada saat saya memakai pasminanya juga belum menutupi dada. Kalau waktu pas dipakainya itu masih dibulit-bulit, masih peniti di sini, nggak tahu berbagai 1, 2, entah berapa peniti yang saya pakai, entah berapa, bukan peniti, jarum pentul, entah berapa biji jarum pentul yang saya pakai, saya lilit-lilit entah berapa kali lilitan dan masih terlihat dada itu. Kemudian rambut saya juga masih nongol, masih terlihat cuir-cuir ke depan. Masih belum bener lah memakai kerudungnya, karena pada saat itu saya masih dalam proses hijrah, belajar cara baju saya untuk memakai kerudung. Saya mendapat teguran lagi lah dari teman saya yang non muslim. Katanya, Gege itu pakai kerudungnya yang rapi dong, rambutnya masih terlihat. Sementara saya pada saat itu masih cuek-cuek aja. Jadi saya masih berpikir, ya udah, yang penting saya udah memakai kerudung gitu kan. Teman saya itu, Cici itu mengirimkan saya juga daleman kerudung, ciput, terus juga berbagai macam model ciput daleman kerudung. Beliau mengirimkan, Gege nih pakai, agar nanti kalau misalkan memakai kerudung bisa lebih rapi dan lebih enak dipandang mata. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya saya mempunyai dalaman kerudung juga gitu kan, nggak usah beli karena dikirimnya juga udah banyak banget pada saat itu. Akhirnya saya sudah mulai memakai kerudung dan memakai dalaman kerudung, sudah mulai rapi pakai jilbabnya, tapi tetap dada masih terlihat, masih menjulurkan kerudungnya menutupi dada. Dan satu lagi, saya belum memakai kaos kaki karena pada saat itu saya belum tahu kalau misalkan kaki itu ternyata adalah salah satu auratnya wanita yang harus ditutupi juga. Pada saat itu saya belum memakai kaos kaki, masih kalau misalnya pakai sepatu ya masih terlihat kayak gitu kan, pakai sendal masih terlihat kakinya. Dan ketika saya pergi ke sebuah mall nih yang ada di kota Tasikmalaya, akhirnya melintaslah seorang akhwat yang menurut pandangan saya dia itu cantik banget, karena baju yang dipakainya itu dia mengenakan gamis dan himar yang panjang banget, tapi belum memakai niqab. Pada saat itu saya melihat ternyata, ya ampun, cantik banget gitu kan. Dalam hati saya, kenapa saya kok merasa telanjang ya, padahal saya sudah memakai kerudung gitu kan. Saya rasanya pengen deh pakai baju seperti akhwat yang tadi lewat gitu dalam hati saya. Sampai saya berbisik juga sama Allah yang Maha Pencipta, ya Allah, saya ingin memakai baju seperti itu, sepertinya lebih nyaman, tanpa belum memikirkan kalau sebenarnya baju menurut syariat Islam itu seperti itu kan.
seperti itu dilihatnya, karena lebih cantik dilihatnya ketika saya melihat akhwat yang sedang berjalan di depan saya. Sepulang dari mall itu, akhirnya saya curhat lagi nih sama suami, yang boleh nggak kalau misalkan yang pakai baju yang kayak tadi tuh, si teteh-teteh yang lewat yang pakai gamis terus lengan panjang. Lagi-lagi saya tidak dikasih izin sama suami saya. Suami saya bilang, yang kalau misalkan yang pakai baju itu nanti yang tuh terlihat kecil karena badannya yang mini gitu kan. Saya tuh yang semampai 1,5 meter tidak sampai, dan akhirnya saya tidak mengantongi izin lagi untuk memakai baju syar'i atau baju yang memang benar-benar jilbab yang panjang banget, yang longgar kayak gitu. Suami itu sudah mendukung saya memakai kerudung gitu ya. Karena mendukungnya, beliau juga membelikan banyak sekali baju-baju panjang gitu kan, katanya biar nanti kalau misalkan keluar nggak pakai baju itu aja, karena saya selalu mix gitu ya, kadang baju yang ditumpuk lah, segala macam kayak gitu ya. Akhirnya pada suatu hari saya minta antar ke suami saya untuk pergi ke sebuah toko baju muslim, dan di sana saya memilih baju syar'i, baju gamis gitu kan, baju gamis. Suami saya, kok beli baju itu? Nggak apa-apa ya, nyobain aja katanya gitu. Pas saya cobain kan di kamar pas kayak gitu, terus pas saya keluar, suami saya lihat, oh iya yang bagus, malah beliau yang memilihkan warna dan ukurannya, kayaknya baju yang warna ini bagus katanya. Oh ini nih kerudung yang panjangnya yang ini. Masya Allah, saat itu saya, ya Allah terima kasih banyak, saya tuh pengen banget loh belajar memakai baju syar'i, dan akhirnya suami saya diketuklah hatinya oleh Allah agar suami saya tuh memberikan izin kepada istrinya untuk memakai baju syar'i. Akhirnya dibelikanlah saya baju syar'i kayak gitu. Sudah berjalan beberapa bulan saya memakai kerudung, lalu saya juga ingin membenahi diri lagi, membenahi cara berpakaian saya agar longgar gitu kan, agar benar-benar pada saat itu ternyata pas waktu ikut kajian loh, emang bener loh kalau baju seorang muslimah menurut syariat Islam tuh emang harus panjang-panjang dan longgar-longgar kayak gitu. Dan pada saat sebelum saya hijrah tuh berpikiran kalau misalnya pakai baju gamis itu terlihat seperti emak-emak gitu kan, malah apalagi kalau melihat orang yang bercadar pakai baju hitam-hitam segala hitam tuh takut gitu, saya sendiri takut pada saat itu gitu kan. Akhirnya saya baju syar'i, jadi kemana-mana pakai baju syar'i, kemana-mana pakai baju syar'i kayak gitu, syar'i. Dan lagi-lagi entah kenapa itu ya, serasa ada yang kurang gitu kan, ya. Dan akhirnya lagi-lagi nih waktu pas jalan di mall, saya melihat lagi banyak akhwat yang memakai baju serba hitam, kerudung hitam, gamis hitam, dan hanya terlihat mata saja. Pada saat itu saya bergumam lagi dalam hati, kapan ya saya bisa seperti wanita itu memakai baju serba hitam dan hanya terlihat matanya saja. Saat itu saya merasa, aduh kayaknya kalau untuk menuju ke sana masih lama gitu kan. Sampai waktu saya masih jalan gitu kan, jalan sama suami saya juga, saya bilang, yang kalau misalkan yang pakai baju kayak gitu gimana gitu kan, nggak salah kamu mau pakai yang serba tertutup kayak gitu, kata suami saya, kan kamu beauty vlogger katanya gitu, kerjaannya mereview sebuah make up, review skincare, mereview make up, bikin tutorial make up. Kalau misalkan pakai cadar terus kamu mau gambar pakai make upnya di mana katanya kan. Kali itu kalau misalkan kamu mau memakai cadar, dan kayaknya jangan dulu deh, kata suami saya gitu. Lagi-lagi itu kan, saat itu juga saya merasa kenapa saya masih merasa ada yang kurang nih, kata saya. Oh itu masih dalam hati kan ya, oh iya ternyata saya pengen memakai niqab nih. Terus juga ketika saya di kumpulan komunitas YouTuber yang ada di kota saya, ada juga nih seorang wanita muda yang memakai cadar, sudah menikah, dia juga seorang YouTuber, dia bisa membuat konten kayak gitu.
saya kan sudah ada kemauan saya tuh memakai niqab kan dari 2017, dan pada saat itu saya masih menundanya karena memang karena pekerjaan saya seperti yang saya bilang waktu pas kemarin di Niqab Story di episode 2 dan episode 1 gitu loh. Nah akhirnya sampai sekarang saya ternyata bisa memakai baju dan memakai niqab sampai sekarang, dan juga bisa mengantongi izin dari suami, karena itu adalah sesuatu yang paling buat saya bahagia ketika saya sudah mendapatkan izin untuk membenahi diri saya gitu ya. Sebenarnya sih kalau memakai niqab ini kan hukumnya bukan wajib ya, hukumnya itu sunnah. Barang siapa dia yang mengerjakan dia akan mendapatkan pahala. Kalau misalkan tidak mengerjakannya ya nggak apa-apa. Kalau misalkan niqabnya dilepas, kalau masih belajar terus pakai niqabnya bisa lepas pasang, ya nggak apa-apa, ya namanya juga sunnah kan. Kalau pakai kerudung, kalau kerudung jilbab itu wajib, nggak boleh bongkar pasang gitu ya. Kadang dipakai, kadang enggak, kadang enggak. Yang baru saja memakai kerudung diistiqomahkan, pasang copot ya, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Terus juga buat teman-teman yang mau pakai kerudung segerakan. Terus yang udah pakai kerudung pengen belajar lagi cara berpakaian yang menjadi syar'i gitu ya, benar-benar menurut syariat Islam, ayo segerakan. Jangan hanya ada niat aja di dalam hati tapi tidak dilaksanakan. Oke, karena baby Mauranya udah bangun, segitu dulu ya untuk video kita kali ini. Thank you so much. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.